Jadi kita kasih kepada orang fakir dan miskin yang muslim ya. Orang kafir nggak boleh. Orang kafir itu kalau dikasih sedekah boleh Pak, nggak masalah. Kasih sedekah, dikasih hadiah itu boleh. Tapi kalau zakat yang wajib, zakat fitri, zakat mal, nggak boleh. Ya, jadi di antara kesalahan adalah memberikan zakat fitri kepada orang kafir. Insya Allah kalau di negara kita kemungkinan nggak ada ya. Ya, nah beliau ini katakan di sini kenapa beliau bahas ya? Mungkin ada di sebagian orang ya di Timur Tengah sana yang memberikan kepada orang kafir. Kata beliau apa? Wa hadzal khata' yaqa bihi katsir minan nas khassatan man ladaihim sa'iq aw khadimah. Ini kata beliau terjadi ini Pak. Ya, di sebagian negeri mungkin ya. Sebagian orang itu membayar zakat kepada pembantu-pembantu mereka atau supir-supir mereka yang kafir. Ya. Contoh di negeri Saudi Arabia itu biasanya sopir atau pembantu mereka tuh ngambil dari mana Pak? Filipina. Banyak, bukan hanya dari Indonesia ya. Mereka juga banyak ngambil pembantu atau sopir dari orang-orang Filipina, yang mana kebanyakan orang Filipina itu kafir. Makanya kalau antum ke Jeddah ya, itu kadang-kadang lihat ada perempuan-perempuan nggak pakai jilbab, itu mungkin bisa jadi orang Filipina, orang kafir. Ya, mereka boleh masuk ke Jeddah. Cuma kalau di Mekah Madinah kan nggak boleh. Orang kafir nggak boleh masuk Mekah dan Madinah, makanya nggak terlihat. Tapi coba di Jeddah ya, di Riyadh itu banyak orang-orang kafir juga. Baik. Nah itu sebagian mereka kasih kepada supir mereka, mereka kasih kepada pembantu mereka yang notabene mereka orang kafir. Nggak boleh ini. Ya kalau di kita insya Allah aman ya, insya Allah nggak ya. Apalagi kalau dititipkan ke Masjid Al-Madinah insya Allah aman. Selama ini kita kasih kepada orang-orang yang berhak dan mereka itu ya orang Islam. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan di antara kesalahan ya yang terjadi berkaitan dengan zakat fitri, kata beliau adalah ikhraju zakatil fitri liman huwa qaribun aw sadiqun aw liman ladaihi maslahah yastafidu minhal muzakki, yaitu memberikan zakat fitri kepada karib kerabat. Ya, karib kerabat yang mana dengan memberikan zakat kepada dia, orang yang mengeluarkan zakat itu bisa mengambil faedah. Padahal karib kerabatnya itu bukan mustahik zakat. Ya, Ustaz gimana ngasih sedekah zakat fitri Ustaz kepada keponakan, kepada sepupu Ustaz? Boleh enggak? Ya, padahal sepupunya mampu, bukan fakir, bukan miskin. Intinya bukan mustahik zakat. Ya, cuma gara-gara apa? Karib kerabat, enggak boleh, Pak. Kalau alasannya cuma gara-gara karib kerabat, maka tidak boleh. Tapi kalau memang karib kerabat kita orang yang berhak menerima zakat, orang fakir, orang miskin, maka boleh dan bahkan afdol. Afdol kasih kepada sepupu ya, kepada keponakan, kepada intinya keluarga kita ya, yang memang tapi tidak wajib kita nafkahi. Kalau orang yang wajib kita nafkahi, nggak boleh kita bayar zakat, tapi kita nafkahi. Contoh anak, ya, antum punya anak antum misalnya miskin, kewajiban antum bukan kasih zakat, tapi kasih nafkah. Anak kepada orang tua, suami kepada istri, nggak boleh, karena mereka adalah orang yang wajib kita nafkahi. Jadi kaedahnya itu Pak, tidak boleh menggabungkan antara kewajiban zakat dengan nafkah. Kalau orang itu wajib kita nafkahi, maka yang wajib adalah kasih nafkah, bukan bayar zakat. Karena kalau antum kasih zakat, intinya antum ingin melarikan diri dari kewajiban nafkah. Antum kasih dia zakat, nggak boleh. Ya, jadi zakat itu diberikan kepada orang lain yang memang membutuhkan. Kalau keluarga-keluarga dekat yang memang tidak wajib kita nafkahi boleh, seperti sepupu tadi, ya, keponakan tadi, ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik.
Kemudian di antara kesalahan juga kata beliau adalah irsalu qimati zakati fitrihi kharijal balad. Mengeluarkan zakat fitri berupa uang ya ke daerah lain bukan tempat dia tinggal. Pak ya, ngirim misalnya ada lembaga-lembaga zakat buka, kami menerima penyaluran zakat, antum kirim transfer dari rekening antum, transfer sekian ratus ribu ya, sudahlah antum ngirimnya pakai duit, kemudian antum kirim kepada keluar bukan di tempat antum tinggal. Ini salah, bahkan kesalahannya ada dua. Yang pertama, mengeluarkan zakat fitri pakai duit, itu nggak boleh. Zakat fitri itu harus pakai beras ya, zakat fitri itu harus pakai beras, tidak boleh pakai duit. Pendapat yang lebih kuat, memang ada khilaf betul, tapi pendapat yang lebih kuat harus pakai beras atau makanan pokok ya. Kalau kita kan beras, kalau di negara lain mungkin makanan pokoknya berbeda, intinya makanan pokok, nggak boleh pakai duit ya, kecuali ada di satu daerah makanan pokoknya duit, ya nggak tahu makan duit mungkin dia, tapi kan nggak ada, maka keluarkan makanan pokok Pak, nggak boleh pakai duit. Ini kesalahan pertama. Yang kedua, menyalurkan zakat kita ke daerah luar, itu nggak boleh kecuali ada maslahat. Kalau nggak ada maslahat nggak boleh. Kita bayar zakat kita di mana kita tinggal pada waktu hari raya. Ya, ketika hari raya kita di mana? Di Prabu, ya keluarkan di Prabu. Kita di mana? Di daerah sana, keluarkan sana. Itu hukum asalnya. Kecuali ada maslahat yang lain. Ya, ada maslahat besar di situ. Contoh pemimpin yang menyalurkan. Ya, kita kasih kepada badan amil zakat negara, kemudian mereka menyalurkan ke tempat-tempat luar, memang ada maslahat, insya Allah nggak masalah ya. Atau kita keluar kota, keluar daerah tempat kita tinggal, cuma kita takut lupa misalnya, sudah kita bayarkan dulu zakatnya ya, kita mudiknya 2 hari sebelum hari raya, mudik nih ya, takut nanti di perjalanan lupa bayar zakat, sudah saya titipkan di mana, seperti itu, insya Allah boleh ya. Tapi kalau tidak ada maslahat kata para ulama, maka hukum asalnya tidak diperbolehkan ya. Jadi keluarkan zakat itu di mana kita berada ketika kita berhari raya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya tapi kita katakan itu nggak boleh, itu bukan berarti nggak sah. Ustaz, gimana saya sudah mengeluarkan, sah atau enggak? Ya tetap sah, tetap sah ya. Cuma ini termasuk kesalahan yang jangan diulangi lagi ya. Tapi kalau sudah terlanjur dikeluarkan, insya Allah tetap sah ya. Baik. Kemudian di antara kesalahan berikutnya kata beliau adalah mengeluarkan atau membayarkan zakat fitri ya, orang-orang yang ada di bawah tanggungan kita. Orang-orang yang ada di bawah tanggungan kita, kita yang membayarkannya. Padahal mereka punya harta sendiri untuk mengeluarkan zakat fitri. Ini salah. Maksudnya gimana, Zat? Seorang suami membayarkan zakat fitri istrinya, anaknya yang sudah bekerja. Ini salah. Kalau istri punya duit sendiri, dia keluarkan sendiri. Kalau anaknya sudah kerja, dia punya duit, dia keluarkan sendiri. Ini hukum asalnya, Pak. Berdasarkan sabda atau hadis Ibnu Umar dan juga hadis Ibnu Abbas, mereka mengatakan apa? Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala dzakari wal untha wal hurri wal abdi wal kabiri was saghiri minal muslimin. Rasulullah itu mewajibkan zakat fitri ya berupa kurma atau gandum atau makanan pokok lainnya ya, karena dalam hadis lain dikatakan ta'am, makanan ya,
itu Allah diwajibkan oleh Rasulullah kepada laki-laki dan perempuan, orang yang merdeka atau hamba sahaya, orang dewasa atau anak-anak. Ya, jadi hukum asalnya orang itu wajib mengeluarkan zakat fitri sendiri-sendiri kalau dia mampu. Nah, kecuali nggak mampu, istri antum memang nggak ada duit, ya, nggak pernah antum kasih duit lebih seperti itu. Pokoknya dikasih tiap bulan pas untuk belanja, sudah dia nggak bisa nyimpen. Dan dia nggak ada pekerjaan. Atau anak-anak masih kecil, belum bekerja. Iya, ini kewajiban antum mengeluarkan. Tapi kalau istri, ibu-ibu, ya, mampu, ibu-ibu mampu, punya duit simpanan, keluarkan sendiri zakatnya, Bu. Ya. Iya, Ustaz katanya. Ya. Atau anak kita yang sudah punya penghasilan sendiri, ya meskipun masih tinggal sama kita, belum nikah, cuma dia udah kerja, suruh keluarkan zakat sendiri, Pak. Kamu kan punya duit, ya sudah, keluarkan zakat sendiri. Itu hukum asalnya. Paham? Allahu a'lam bishawab. Nah, meskipun ini masalah khilafiyah, ya, ini masalah khilafiyah, tapi pendapat yang lebih tepat, kalau memang mereka mampu, keluarkan sendiri. Kalau nggak mampu, ya baru kita yang mengeluarkan, ya. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, insyaallah sampai sini dulu yang bisa kita jelaskan tentang beberapa kesalahan yang ada pada zakat fitri. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan beberapa kesalahan-kesalahan ya tentang hal-hal perkara lain, di antaranya masalah takbiran. Ya, karena sudah mendekati hari raya kan. Jadi sudah berkaitan dengan masalah zakat, takbiran, ya. Kemudian juga kesalahan tentang mengqadha puasa. Insyaallah masih ada beberapa pertemuan lagi yang akan kita jelaskan pada pembahasan berikut atau pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.